Peringatan serius bagi bangsa Indonesia. Jangan berani-berani mengkritik atau sekedar menunjukkan kekeliruan tokoh sebesar Pak Yusuf Kala. Kalau Anda berani melakukannya, siap-siap saja menghadapi gelombang serangan balik yang tak kira-kira. Ini yang sedang saya dan beberapa teman sedang hadapi sekarang. Ini terkait masalah serius pada pernyataan Pak JK di bulan Ramadan di bulan lalu. Pernyataan itu disampaikan di Masjid Kampus UGM. Saya ulang saja pernyataan kontroversial itu ya. Pak JK bilang dalam ajaran Islam dan Kristen, mereka yang dibunuh umat beragama lain, yaitu Kristen dan Islam, dianggap mati syahid. Bahkan secara spesifik, Pak JK mengatakan bahwa dalam ajaran Kristen, membunuh atau dibunuh orang Islam akan dianggap syahid. Pernyataan ini lantas menyebar luas, karena ada rekaman videonya yang berdurasi tidak sampai 2 menit di dunia online. Tentu saja rekaman pernyataan itu menimbulkan reaksi. Saya dan sejumlah rekan di Cokro TV juga membahasnya di sebuah podcast. Dalam podcast itu kami menganggap Pak JK sebaiknya lebih berhati-hati saat bicara soal agama. Kami menunjukkan tidak ada ajaran agama Kristen yang mengatakan membunuh atau dibunuh umat Islam itu syahid. Dan kami juga bilang tidak ada ajaran Islam yang mengatakan membunuh atau dibunuh umat Kristen itu syahid. Selain di Cokro TV, juga ada influencer medsos yang mengkritik ucapan Pak JK. Dua orang yang sangat terkenal adalah Grace Natali, mantan Ketua Umum PSI, dan Permadi Arya alias Abu Janda. Juga ada 18 atau 19 organisasi lain melaporkan Pak JK karena dianggap menistakan agama. Nampaknya kubu Pak JK benar-benar tidak terima menerima kecaman masyarakat itu. Mereka pun mengirimkan serangan balik yang dahsyat. Kini mereka berupaya keras membalas dengan memelintir cerita dan memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat sipil. Mereka berupaya membangun narasi bahwa mereka sesungguhnya adalah good guys, sementara kami bad guys. 2 hari yang lalu misalnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin beserta 40 tokoh dan pimpinan Ormas Islam di tingkat nasional bertemu dengan Pak JK. Seusai pertemuan, Din beserta sejumlah tokoh Ormas Islam bertemu wartawan. Din menyatakan mereka berencana akan melaporkan saya, Grace Natali, dan Permadi Arya. Din bilang mereka menduga dan meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang pertama kali menyebarkan potongan video ceramah Pak Yusuf Kala. Mereka menyatakan pemuatan pemotongan video Pak JK itu tendensius, provokatif, dan mengadu domba. Mereka bilang, kami menuduh Pak JK melakukan penistaan agama. Menurut Din, kami selama ini seolah bebas menyebarkan fitnah karena kami memiliki backing. Karena itulah kami bebas mengadu domba umat beragama. Kata Din, segenap skenario ini dijalankan oleh pihak yang tidak ingin Indonesia guyup, rukun, aman, sentosa. Tapi saat ini, kesabaran mereka yang cinta kebenaran dan keadilan sudah pada puncaknya. Penyebaran fitnah tidak bisa ditolerir dan harus diselesaikan di pengadilan, ujarnya. Din belum secara tegas menyatakan kapan akan melaporkan kami ke polisi. Mungkin minggu depan, kata Din. Ya, teman-teman, Ormas Islam bakal laporkan Ade Armando, Grace Natali soal dugaan fitnah ke JK. Nah, teman-teman, ya soal ceramah Pak JK di UGM beberapa waktu yang lalu masih menjadi perbincangan hangat di kalangan para netizen, teman-teman. Ya, di stasiun televisi juga sudah dilakukan pembahasan dalam hal itu, baik itu yang melaporkan Pak JK, ya beberapa lembaga yang melaporkan Pak JK, kemudian juga kubu dari Pak JK sendiri, pengacara Pak JK, dan juga bagian ya dari Ade Armando ya hadir dalam forum debat tersebut dalam membahas ceramah Pak JK yang viral beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman, ya pendukung dari Pak JK ini atau Ormas Islam ini, teman-teman, bakal laporkan Ade Armando, Grace Natali soal dugaan fitnah ke JK karena diduga ya dituduh bahwa Ade Armando, Grace Natali yang membahas pertama kali sehingga menyebarluaskan ke seluruh pelosok masyarakat mengenai soal ceramah dari Pak JK itu sendiri. Dan tidak sedikitnya, teman-teman, ya pihak dari Kristen juga memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan terhadap video yang beredar di publik itu, dan ada juga yang memberikan ya pembelaan kepada Pak JK. Tokoh-tokoh dari Kristen ya dulunya mengkritis ini sekarang sudah memberikan pembelaan, ya alasannya adalah karena sudah menonton secara full
ya mengenai ceramah dari Pak JK tersebut. Dan beberapa tokoh Kristen mengatakan bahwa setelah mereka menonton secara full ceramah itu, maka tidak ada dugaan penistaan agama di sana. Ya, malah mereka mengatakan bahwa Pak JK ini adalah tokoh perdamaian. Oke, kita lihat di sini teman-teman, silakan memberikan komentar Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Ade Armando tadi, teman-teman. Sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Ormas Islam berencana menempuh jalur hukum terkait dugaan penyebaran fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Hal tersebut disampaikan tokoh Islam Din Samsudin usai pertemuan dengan Yusuf Kala di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Nah, ternyata bahwa tokoh Islam ini atau Din Samsudin ini melakukan pertemuan dengan Pak Yusuf Kala di kediamannya, dan Din Samsudin ini mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri 40 pimpinan Ormas Islam ya untuk bersilaturahmi dan sekaligus juga membahas ya dan berespon atas polemik yang berkembang saat ini. Nah, Din mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri sekitar 40 pimpinan Ormas Islam tingkat pusat sebagai bentuk silaturahmi sekaligus respon atas polemik yang berkembang saat ini. Nah, kemudian ia menyebut bahwa pertemuan ini dilatar belakangi keresahan di kalangan tokoh Islam atas polemik yang menyeret Yusuf Kala. Menurut Din, polemik bermula dari beredarnya potongan ceramah Yusuf Kala yang dinilai tidak utuh dan menimbulkan kontroversi. Nah, ternyata bahwa ya karena potongan video itu sudah beredar dan mereka mengatakan bahwa itu menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat ya, yang dimana video tersebut adalah video yang tidak utuh. Nah, kemudian yang jelas pengaduan sekelompok warga masyarakat Polisi Republik Indonesia yang menuduh Bapak Yusuf Kala melakukan penistaan agama dari ceramah beliau pada bulan suci Ramadan di Masjid Kampus UGM ini telah menimbulkan kontroversi hiruk pikuk, ujarnya. Ya, memang ada beberapa lembaga-lembaga dari Kristen juga ya, kalau tidak salah ada sekitar 18 lembaga Kristen yang menyuroti atau juga ya bahkan melaporkan ya Pak Yusuf Kala ke pihak kepolisian ya atas potongan video itu yang diduga menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat dan memberikan satu kesan yang tentu menjadi satu pembahasan di tengah-tengah masyarakat, teman-teman ya. Maka 18 dari lembaga itu melaporkan ke polisi, teman-teman. Oke. Ia menilai pihak yang pertama kali menyebarkan potongan video tersebut bersifat provokatif dan menegaskan bahwa sejumlah advokat dari kalangan Ormas Islam akan melaporkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Dan ini mereka catat ini, teman-teman, bahwa mereka akan melaporkan orang yang menyebar potongan video tersebut ya, yang pertama kali menyebarkan potongan video tersebut ya, supaya nantinya akan dipertanggungjawabkan ke pihak penegakan hukum. Nah, maka oleh karena itu ada dari kalangan ormas Islam para advokat yang akan menuntut yang bersangkutan karena sebenarnya bukan pertama kali, sudah berkali-kali menyebar fitnah dan mengadu domba antar umat beragama. Nah, mereka katakan ini, Samsudin ini mengatakan bahwa ini bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali ada adu domba antar umat beragama, katanya. Kemudian, ia juga menilai tuduhan terhadap Yusuf Kala tidak berdasar dan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Ya, memang teman-teman ya, seperti yang disampaikan oleh Gamki juga dalam perdebatan yang diadakan beberapa hari yang lalu di Rakyat Bersuara, bahwa Gamki ya, walaupun Pak Yusuf Kala telah memberikan ya klarifikasi terhadap ceramahnya itu, dan Gamki tetap mengawal proses hukum ya sampai nanti dipertanggungjawabkan tentunya di persidangan. Oke, maka sungguh tuduhan dari orang-orang tersebut, saya kira kawan-kawan wartawan sudah tahu ya, adalah sebuah
upaya penyebaran fitnah yang tidak bisa ditolerir, maka harus diselesaikan secara hukum tegas, terang din. Teman-teman, saat ditanya mengenai pihak yang akan dilaporkan, Din menyebut nama-nama seperti Ade Armando dan Grace Natali ya sebagai pihak yang ditengarai terlibat. Nah, ternyata bahwa ya dia menyebutkan nama Ade Armando dan Grace Natali dalam hal itu. Ya, memang teman-teman, ya Ade Armando juga pernah membahas di Cokro TV ya mengenai mengenai ceramah dari Pak JK tersebut, mengenai ceramah dari Pak Yusuf Kala itu, dia memberikan tanggapannya. Dan itu kata Ade Armando, ya menurut pengakuan Ade Armando, bahwa dia membahas itu ya setelah viral, ya sehari setelah viral di media sosial mengenai potongan video tersebut. Nah, kita terus memantau bagaimana perkembangan hukum dalam hal ini, teman-teman. Tentu akan semakin panjang ya permasalahan ini, karena pihak dari Pak JK juga, Pak Yusuf Kala juga yang melaporkan Ade Armando yang diduga melakukan penyebaran fitnah ya provokatif. Nah, Ade Armando juga sering membantah hal itu, dan tentu kita tetap menjaga kondusivitas, ya kita mengawal, melihat dan mendengarkan berita-berita yang nantinya ke depan seperti apa ya untuk proses hukum yang menyeret nama Pak Yusuf Kala ini. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikut.